Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi ini? Sehat selalu tentunya untuk Anda dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Preto Jabri kembali menyapa Anda di pagi hari ini di program Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Tentunya dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Saudara, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan terus memberikan pelayanan kesehatan, edukasi, serta sosialisasi kepada masyarakat untuk hidup bersih serta sehat tentunya. Tentunya bukan hanya di tengah pandemi saat ini. Dan untuk tema kita di pagi hari ini yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mewujudkan kabupaten dan kota sehat, yang akan langsung dibahas oleh dua narasumber kita yang sudah bergabung bersama saya di pagi hari ini. Tentunya sudah ada Kepala Bagian Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, ada Pak Husni Tamrin. Selamat pagi Pak. Selamat Apa kabar? pagi. Sehat? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Dan juga ada Koordinator Forum Kota Sehat Provinsi Sulawesi Selatan, ada Pak Muslim Rashid. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, sehat. Apa Salam kabar? sehat. Sehat selalu. Ya? Alhamdulillah. Tentunya untuk perbincangan kita di pagi hari ini, saya ke Pak Husni terlebih dahulu Pak. Salah satu program dari Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan ialah yaitu sanitasi perkotaan berbasis masyarakat ya, atau SPBM. Nah, untuk program ini sendiri sudah sejauh mana Pak progresnya? Ya, saya kira STBM ini ya, sanitasi total berbasis masyarakat, tentu tujuan utamanya adalah mengubah perilaku masyarakat. Ya, tentu mengubah perilaku masyarakat adalah untuk hidup sehat. Misalnya ya, kebiasaan cuci tangan. Jadi kebiasaan cuci tangan itu bukan setelah COVID baru kita dorongkan, tapi dari dulu ya. Nah, lainnya lagi adalah kebiasaan misalnya untuk tidak buang air ke sembarang tempat. Ini yang harus dilakukan. Dan alhamdulillah ya, progres kita di Sulawesi Selatan ya untuk ODF ini ya, kita sudah dari 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan itu sudah ada 20 kabupaten yang sudah bebas buang air besar ini ya. Air besar ini, jadi kita tinggal ada 4 kabupaten yang belum. Tapi insyaallah kita akan dorong terus ini ya, kita dorong terus. Nah, sehingga mudah-mudahan yang mau diciptakannya bagaimana STBM ini, bagaimana Sulsel betul-betul sehat, yang bercirikan ya. Bercirikan tidak ada lagi boleh yang buang air besar di sembarang tempat di Sulawesi Selatan. Nah, permasalahan perkotaan memang kan tertimpa oleh modernisasi ya. Modernisasi. Nah, tantangan kita sebenarnya di perkotaan adalah ya pendatang ini, para migran ya, yang hidupnya cuma ya menyewa kamar apa ini ya, ini salah satu karakter tantangan kita bagaimana menyiapkan sanitasi total ini. Nah, tentu mereka pendatang cuma ngontrak, tidak memikirkan sanitasinya ya, tidak memikirkan. Makanya ya perlu penataan lewat lintas sektor ya, lewat sektor kita lakukan advokasi dengan dinas ya, tata ruang ya, dinas pekerjaan umum ya, bagaimana menyediakan rumah-rumah kontraknya yang layak, yang sudah tersedia sanitasinya yang cukup bagus seperti itu. Baik Pak, tapi untuk sejauh ini tadi Bapak sempat menyinggung tentang para imigran ya. Ya. Apakah sudah diberikan sosialisasi juga dan beberapa informasi bahwa sudah disiapkan tempat sanitasi bagi para imigran sendiri yang ada di Sulawesi Selatan? Ya, saya kira ini sosialisasi jalan terus ya. Sosialisasi kita itu jalan terus bahkan sampai ke tingkat puskesmas ya, itu dilakukan terus. Ya, cuma tantangannya memang bahwa ya masih banyak yang kita ini ya, migran pendatang ini kan tentunya yang sifatnya yang tidak yang tidak tercatat ya, tiba-tiba muncul sewa kamar di sini ya, seperti itu. Di sisi lain pada permasalahan perkotaan kita ini penghunian yang menyiapkan kontrakan juga ini tidak terkadang ya sanitasinya itu tidak begitu sempurna. Baik. Nah, inilah tantangannya. Nah, tapi pada substansinya adalah kita mendorong ya sampai bagaimana lurah desa ya mendorong masyarakat untuk senantiasa hidup sehat seperti itu. Oke, baik Pak. Saya beralih ke Pak Muslim terlebih dahulu tentunya. Pak, untuk kegiatan ini sendiri atau salah satu program yang dilakukan di Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, apa sih Pak indikator-indikator keberhasilan dari program ini sendiri? Jadi sebetulnya kalau kita secara makro program Kabupaten Sehat ini banyak sekali program terkait berbagai sektor, termasuk masyarakat. Khusus untuk Dinas Kesehatan yang merupakan penanggung jawab teknis untuk program Kabupaten Kota Sehat. Samping itu
di dalam program Kabupaten Kota Sehat itu salah satu tatanannya adalah kawasan sehat mandiri. Nah, di situ banyak indikator, ya. Itu sekitar 30 sampai 40 indikator yang harus diperhatikan, ya. Termasuklah stunting lah, STBM lah, perilaku hidup bersih dan sehat, ya. Dan banyak sekali yang terkait dengan juga sektor lain. Beberapa kegiatan sebetulnya itu sektor lain punya, seperti gizi, bukan dinas kesehatan saja. Nah, tentu tanggung jawab di sini dari sektor lain juga, misalnya ketahanan pangan, pertanian, dan nggak kalah pentingnya dari tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Itu Pak. Oke, baik Pak. Tapi kalau untuk tantangan atau kendala dari setiap program yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan itu sendiri Pak, seperti apa? Ya, yang kendala sebetulnya ini banyak dari masyarakat sendiri, masalah perilaku, itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya yang selama ini adalah masalah komunikasi dan koordinasi. Nah, itu yang biasanya apa yang diinginkan oleh pemerintah itu tidak sampai kepada masyarakat bawah. Ini yang oleh karena itu perlu kita lakukan bagaimana informasi-informasi ini bisa sampai kepada masyarakat sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dan sesuai aturan dari pemerintah. Nah, itu. Oke, baik Pak. Jadi kan tadi Bapak juga sempat menyampaikan bahwa apa yang diinginkan oleh pemerintah tidak sampai ke masyarakat bagian bawah ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita tentunya di pagi ini. Saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Baik, terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Sapa Sulsel pagi ini di Kompas TV, independen terpercaya. Baik Pak, kita melanjutkan perbincangan kita di pagi ini. Saya kembali ke Pak Husni Tamrin tentunya. Pak, untuk Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan sendiri, upaya apa saja yang sudah dilakukan agar kota dan kabupaten di Sulawesi Selatan menjadi daerah atau mendapat penghargaan sebagai kota sehat? Ya, yang pertama ya tentu tugas provinsi adalah ya bagaimana memfasilitasi ya, mendorong kabupaten dalam rangka masyarakatnya mampu mandiri untuk hidup sehat. Nah, tentu yang kita lakukan adalah ya bagaimana menguatkan koordinasi kita dengan kabupaten kota, menguatkan ya. Saya Kabid Kesmas provinsi senantiasa ya komunikasi tiap hari dengan Kabid Kesmas di tingkat kabupaten. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, tugas lain adalah ya sekira ya bagaimana melakukan bantuan pengembangan SDM ya, itu yang kita lakukan. Ya, tentu tugas provinsi bagaimana mensupport pengembangan SDM tingkat dalam rangka mampu melayani masyarakat di tingkat kabupaten, karena kita provinsi kan kita tidak punya masyarakat. Jadi yang kita fasilitasi adalah para tenaga tingkat di kabupaten. Terus kedua adalah ya kita di Sulsel kita punya forum koordinasi ya, forum di tingkat provinsi Pak Muslim ini ya. Tujuannya adalah bagaimana mereka mendorong para ketua forum di tingkat kabupatennya, itu strategi. Yang ketiga adalah kita libatkan perguruan tinggi ya, bagaimana strategi percepatan ini ya, percepatan. Nah, strategi berikutnya adalah ya melihat kunci-kuncinya, kunci kabupaten kota siap. Pertama ya menyangkut sanitasi ya harus. Kedua adalah ODF. Ketiga adalah bagaimana menekan angka kematian ibu, angka kematian bayi. Yang ketiga adalah ya bagaimana, keempat adalah bagaimana menekan angka stunting. Ya, yang kelima ini adalah ya PHBS itu bagaimana perilaku hidup bersih sehat ini. Nah, bagaimana melihat bahwa sesungguhnya kesehatan ini adalah sebuah perilaku yang harus kita lakukan, menjadikan sebuah karakter ya, menunjukkan dalam hal dilakukan setiap hari. Nah, makanya sekira jelas ya untuk melakukan itu ya dimaksimalkanlah daripada 12 standar pelayanan minimal di bidang kesehatan SPM itu. Sekira di standar pelayanan minimal ini ya ada 17 itu SPM ya, standar pelayanan minimal yang ada di siklus hidup manusia. Kalau ini diterapkannya mulai kesehatan ibu hamil, kesehatan ibu melahirkan, kesehatan bayi baru lahir,
untuk kesehatan balita, kesehatan anak sekolah, kesehatan usia produktif, dan kesehatan lansia. Kalau ini semua kita lakukan secara maksimal, ya tentu kita akan mewujudkan bagaimana terwujud kabupaten sehat, ya seperti itu. Dan perilaku-perilaku itu ya diawali, ya mulai dari kehamilan, ya ibu hamil harus memeriksakan dirinya di sarana kesehatan, melahirkan di sarana kesehatan, ya seperti itu. Nah, perilaku ini yang harus didorong sehingga di Sulsel ini tidak ada lagi anak-anak yang lahir stunting. Oke, baik Pak Husni, memang adalah pada dasarnya dari diri sendiri Dari juga sendiri. ya, untuk mengubah perilaku tersebut agar bisa hidup bersih dan sehat tentunya seperti itu. Baik, saya ke Pak Muslim Rasid selaku Koordinator Forum Kota Sehat Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, untuk pendampingan apa saja sih Pak yang diberikan untuk merubah perilaku khususnya kepada masyarakat, diberikan pendampingan kepada pemerintah kota untuk masyarakat bisa menerapkan perilaku hidup sehat? Ya, baik. Jadi yang pertama sebetulnya kita berangkat dari karena kita harus bergerak bersumber daripada regulasi, aturan yang ada. Jadi pemerintah Provinsi Selatan mengeluarkan surat edaran ke Bupati, Wali Kota Sulawesi Selatan secara berkala. Terus yang selanjutnya, karena penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat ini, ketua forumnya di Sulawesi Selatan itu adalah hampir semua adalah ketua tim penggerak PKK. Oleh karena itu di dalam pelaksanaan pembinaan, yang pertama-tama kita harus anukan siapa? Pertama kepada tim forum dan juga sektor terkait di daerah, semua sektor. Termasuk juga yang utama itu adalah Bupati Wali Kota, itu yang pertama, mengadvokasi Bupati Wali Kota. Ini sehingga kalau itu sudah oke, ya, dan juga terbantu kita, saya sebagai koordinator, saya harus mengkomunikasikan ini berbagai media melalui media sosial di Facebook dan Instagram, termasuk di WA. Kami ada bentuk WA yang anggota-anggotanya adalah para ketua forum, tim pembina Kabupaten Sulawesi Selatan. Sehingga di dalam melakukan komunikasi informasi hampir setiap saat kami sampaikan melalui media sosial atau media-media lainnya. Itu yang kami anukan, sampaikan ke kabupaten, karena Kabupaten Sehat ini sampai tingkat desa. Jadi di provinsi itu ada sekretariat pembina, kabupaten kota ada juga sekretariat tim pembina dan sekretariat forum. Di kecamatan itu ada sekretariat forum komunikasi tingkat kecamatan. Di desa itu ada kelompok kerja. Jadi di Sulawesi Selatan ini 90% itu di desa kelurahan sudah ada sekretariat kelompok kerja, yang disebut kadang desa sehat atau kelurahan sehat. Itu di Sulawesi Selatan. Jadi sampai di desa itu hampir kepengurusannya ini sekarang ini di Sulawesi Selatan ini lebih 35.000, termasuk tim pembina penyelenggaraannya. Yang terbanyak itu di Kabupaten Bone, karena di Kabupaten Bone ini ada 372 desa dan kelurahan. Yang terbanyak di Sulawesi Selatan. Baik. Ya. Oke, baik Pak Muslim, tentunya kan ada perbedaan untuk mengubah perilaku pola hidup baik masyarakat yang ada di kota ataupun di pedesaan Pak ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya menerapkan cara untuk merubah perilaku untuk menjadi hidup bersih dan sehat itu seperti apa Pak Muslim? Jadi merubah perilaku itu tidak semudah. Ya. Berbagai pendekatan yang kita lakukan, terutama teman-teman yang kita ikut terlibat dalamnya. Itu masing-masing nggak berbeda di perkotaan maupun pedesaan. Di pedesaan ya lumayan sekarang ini komunikasi sudah lumayan. Tapi pendekatan kita lakukan itu persen adalah dilakukan secara informal, ya juga melalui tokoh agama yang paling penting ini, ya tokoh masyarakat. Ini yang pertama yang kita harus setting bagaimana perubahan perilaku dimulai oleh tokoh masyarakat, itu yang perlu.
Yang kedua harus fokus dan konsisten terus untuk melakukan bagaimana progres sebetulnya perilaku hidup sehat. Itu yang penting kita harus pantau secara menerus-menerus. Nah, itu. Baik, terima kasih Pak Muslim. Kita akan melanjutkan perbincangan kita pagi ini. Dan saudara, jangan kemana-mana. Kita akan melanjutkan perbincangan kita pagi ini dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Sulawesi Selatan. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Pak, kita akan melanjutkan perbincangan kita tentunya begitu menarik di dunia kesehatan, bukan hanya di tengah pandemi saat ini, untuk kesehatan masyarakat di Sulawesi Selatan tentunya. Saya ke Pak Muslim, berbicara tentang dunia kesehatan di Sulawesi Selatan, khususnya untuk masyarakat. Sejauh ini pencapaian Provinsi Sulawesi Selatan sendiri seperti apa? Ya, jadi sebenarnya di bidang kesehatan, terutama penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat, pendekatan Kabupaten Sehat sebetulnya adalah sebagai alat, ya. Yang perlu kami sampaikan sebetulnya Kabupaten Kota Sehat itu adalah suatu kondisi di mana kabupaten kota itu yang terwujud dalam kondisi yang bersih, ya, nyaman, aman dan sehat, dihuni oleh penduduk, tentu melalui kegiatan beberapa kegiatan tatanan sesuai dengan komitmen kesepakatan antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Itu. Kemudian prestasi sebetulnya Sulawesi Selatan di tingkat nasional ini selama ini, alhamdulillah Sulawesi Selatan sudah keempat kalinya sebagai provinsi terbaik ke-1, baik dari aspek jumlah kabupaten kotanya yang terbanyak, meraih penghargaan Kabupaten Kota Sehat yang namanya Swasti Sabah. Ya, untuk tahun 2015 itu juga 24 kabupaten kota Sulawesi Selatan itu mendapatkan penghargaan semuanya. Baik. Nah, itu kan di Sulawesi Selatan sudah mendapatkan 4 penghargaan ya, di dunia kesehatan, Pak. Tapi untuk di Sulawesi Selatan sendiri terdapat 4 daerah, satunya kota dan 3 kabupaten, yaitu Kota Makassar, Kabupaten Maros, Pangkep, dan Tanah Toraja belum mendapatkan penghargaan untuk di dunia kesehatan sendiri. Seperti apa? Ya, jadi terkait dengan 4 kabupaten kota itu yang pertama Makassar, ya, kedua Maros, 3 Pangkep dan Toraja Utara, ya, Toraja Utara, bukan Tanah Toraja. Baik. Itu terkait dengan capaian Open Defecation Free, ODF adalah yaitu suatu kondisi di mana masyarakatnya sudah buang air besar bukan di sembarang tempat lagi. Nah, itu maksudnya. Yang capaiannya 100%. Ya, 4 kabupaten kota ini ya sementara dalam progres terus menuju ke 100%. Nah, itu yang mau dicapai hingga semua keluarga ataupun individu di wilayah kabupaten itu sudah melakukan buang air besar sembarangan, tidak ada lagi, dan semua sudah harus buang air besar di tempat yang sudah disiapkan atau melalui jamban itu. Baik, terima kasih Pak Muslim. Nah, tentunya memang untuk Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan sendiri sudah memberikan edukasi dan sosialisasi untuk terus menerapkan kesehatan bukan hanya di tengah pandemi saat ini ya. Saya kembali ke Pak Husni Tamrin. Nah, untuk pencapaian stunting sendiri Pak di Sulawesi Selatan seperti apa? Ya, alhamdulillah ya. Angka kemarin ya tahun 2019 kita masih pada angka 30,5%. Dan alhamdulillah Agustus 2021 kita sudah pada angka 9,08%. Ya. Nah, ini adalah angka yang patut kita syukur ya, pencapaian ini. Saya kira ini adalah karena upaya kita dalam bagaimana melakukan pencegahan penanganan stunting.
Nah, tentu kalau mencegah stunting ya tentu ya seperti seruan Pak PLT Gubernur, jangan sampai ada lagi anak-anak stunting yang lahir di Sulawesi Selatan, ya tidak boleh lagi. Tentu caranya adalah ya bagaimana kita meningkatkan pola asuh dan pola ya pemberian makan pada terhadap ibu-ibu hamil, ya ibu-ibu hamil, karena namanya stunting ya tentu kekurangan gizi kronik mulai dari dalam jalin sampai 2 tahun setelah lahir. Nah, perilaku ini yang harus dijaga mulai dari tingkat desa, ya Pak Desa harus mengawal ibu hamilnya, ya harus menyiapkan dengan dana desanya, menyiapkan dana-dana apa ini untuk memberikan makanan tambahan untuk ibu hamil, terus memeriksakan kehamilannya di sarana kesehatan. Nah, sehingga nanti melahirkan juga di sarana kesehatan, sehingga kalau ketika ada faktor penyulit langsung segera ditangani oleh tenaga kesehatan. Dan harapan ini tentu ya ketika ini jalan tentu tidak akan ada lagi anak-anak lahir yang stunting. Dan ingat stunting ini ya merupakan investasi SDM karena apa? Ketika anak-anak stunting ada 3 gangguan ya, di dalamnya. Pertama ya gangguan tumbuh kembang ya berperawakan pendek. Yang kedua adalah ya gangguan metabolisme. Gangguan metabolisme ini ya ketika anak nanti besar ya itu gampang sakit, antibodinya lemah. Nah, itu kedua gampang kena penyakit-penyakit tidak menular ya seperti jantung, stroke ya, DM, hipertensi ini. Ini semua akibat gagal metabolisme. Yang ketiga adalah gangguan kognitif ya, perkembangan otaknya ini. Sehingga anak-anak nanti ketika sekolah ya tingkat kecerdasannya tidak maksimal, ketika bekerja ya tingkat produktivitasnya lemah. Nah, untuk itu ya terima kasih kepada teman-teman ya seluruh tenaga kesehatan di Sulawesi Selatan ini yang telah sama-sama mendorong melakukan edukasi masyarakat kita untuk berperilaku sehat ya, berperilaku sehat. Dan terima kasih masyarakat Sulawesi Selatan ya yang telah mendorong sehingga tercipta desanya jadi sehat, jadi kecamatan sehat, kabupaten sehat, yang akhirnya tahun ini Sulsel meraih sebagai provinsi sehat terbaik di Indonesia. Wow. Baik, terima kasih Pak Husni. Saya kembali ke Pak Muslim selaku Koordinator Forum Kota Sehat Provinsi Sulawesi Selatan. Singkat Pak, himbauan dan harapan Bapak untuk dunia kesehatan sendiri seperti apa? Ya itu yang pertama, kita pemerintah ataupun tokoh masyarakat itu tak henti-hentinya selalu saling bersinergi untuk melakukan penyampaian informasi penyuluhan bagaimana hidup bersih dan sehat. Saja. Baik, terima kasih Pak Muslim. Kembali ke Pak Husni tentunya. Ya. Singkat saja Pak. Ya, tentu harapan kita bahwa sesungguhnya ya kita harus sehat ya. Dengan sehat ya tentu kita akan melahirkan generasi yang sehat. Dengan generasi yang sehat ya kita akan membangun peradaban yang jauh lebih bagus ya, lebih sehat dan lebih cerdas. Untuk itu ya saya kira yang harus dilakukan adalah bagaimana berperilaku sehat, menjadikan perilaku sehat itu menjadi bagian daripada karakter sebagai bangsa Indonesia. Baik, terima kasih Pak Husni dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Muslim. Sebelumnya ada Pak Husni Tamrin selaku Kepala Bagian Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan dan Pak Muslim Rasid selaku Koordinator Forum Kota Sehat Provinsi Sulawesi Selatan. Tentunya kita berharap agar masyarakat khususnya di seluruh Sulawesi Selatan mengubah perilaku hidupnya menjadi hidup sehat dan juga bersih tentunya ya, bukan hanya di tengah pandemi saat ini. Dan saudara, demikian perbincangan kita pagi ini di Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Terus terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan sampai jumpa.